Em, Selamat siang selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ke salah satu acara rutinan Sintas, agenda rutinan Sintas, Party History, di mana Party History ini merupakan ajang kita bertemu, saling bertukar pikiran di bidang kesejarahan maupun kebudayaan. Nah, untuk Party History yang kali ini, tema hari ini adalah Art and Memory, seni sebagai praktik mengingat. Biasanya nih kalau anak-anak sejarah atau para sejarawan ngomong-ngomong soal praktik mengingat itu cuman sebatas kita bikin riset, paper atau dan lain sebagainya. Nah, tapi hari ini kita akan bicara gimana sih metode berkesenian itu juga berkontribusi terhadap kerja-kerja kearsipan ataupun praktik mengingat. Nah, without further ado, hari ini kita udah kedatangan Bang Alin Seseniago. Halo Bang. Halo, halo, Halo Bang, halo posisi di Habib. mana Bang? Di Inggris? Di Melbourne, Oh, di Melbourne. di Oke. Melbourne. Di sana jam berapa Bang kalau di Melbourne? Jam 6, Oh, jam 6 ya. Oke, beda 4 betul. jam. Beda 4 jam ya Bang ya berarti ya sama sini ya. 3 ya, Oh ya, 3 sampai 4 tiga, jam. tiga, tiga. Oke, Bang Alin hari ini akan sebagai narasumber kita dan diskusi pada sore ini akan dimoderatori oleh Kakak Yogi Susatyo. Halo Yok. Halo, masuk Yogi di mana tuh posisinya? Kayaknya gue kenal akhirnya tuh saya posisinya tuh. ada nasional ini Arsip di Nasional apa ya. ya? Mhm. Iya. Hari ini kita kayaknya bakal ngomongin seni sebagai praktik pengarsipan juga nih, Bung. Biar kita nih Betul. sejarawan nggak ini, nggak apa, nggak ketemu kertas lagi, ya kan? Pusing coy kalau kita Betul, tiap hari betul. ketemu kertas mulu coy. Oke, maka dari itu, em, the floor is yours, Kakak Yogi. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, kawan-kawan semua. Selamat datang di Parti History, yang salah satu dari program rutin dari Sejarah Lintas Batas, perkumpulan yang bergerak di bidang multidisiplin yang berkaitan dengan sejarah, di mana kami berusaha membuka batas yang terkait ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan bidang sejarahan. Saya Yogi Susatyo, selaku moderator untuk hari ini, dan hari ini kita akan berbicara mengenai seni rupa. Tapi dalam artian yang lebih luas, eh, hari ini kita tidak hanya membahas mengenai seni rupa, tapi kita juga berbahas mengenai bagaimana sebetulnya seni rupa, sejarah, dan berbagai macam bidang yang menyusunnya itu sebetulnya berkelindan dan menciptakan satu buah karya dan juga menciptakan prosesnya. Ketika kita biasanya melihat eh, seni, terutama dalam seni tinggi atau avant-garde itu, biasanya kita melihat bahwa seakan-akan seni itu terlepas dari konteks. Dan eh, ketika kita bicara lebih luas, penciptaan sebuah karya pun tidak pernah lepas dari konteksnya, terutama dalam konteks historis. Dan hari ini kita kedatangan Mas Alien Sofeniago yang akan saya perkenalkan. Beliau adalah seorang seniman multidisiplin yang menggabungkan berbagai macam praktik berkesenian ya. Awalnya beliau adalah eh, mahasiswa dulu dari FSRD ITB dan kalau tidak salah major utamanya adalah seni lukis yang mana kemudian belakangan ini justru bergerak pada bidang performance art yang mana itu merupakan kombinasi dari seni instalasi, dari seni rupa dan juga dari seni lukis yang mana beliau mengenyam pendidikan terakhir yang selesai untuk S2 adalah di Goldsmith University of London dan kemudian memiliki uh, beragam portofolio mengenai seni rupa dan beberapa yang penting untuk diingat adalah keterlibatan dalam pameran di Documenta 15 di Berlin, kemudian di Jakarta Biennale Jiwa tahun 2017. Dan juga yang terakhir itu adalah pameran bersama dengan uh, Denny Huda di Art Jog 2026 masih mengenai soal.
bagus, tapi dalam pameran ini disebut sebagai Pulang Kampung. Dan hari ini kita akan berbicara dengan Mas Harin mengenai proses-proses kreatif yang membangun karya-karya beliau. Dan tanpa mengulur waktu lebih banyak, kami persilakan Mas Harin, silakan. Makasih Mas Yogi, makasih juga tadi tuh Mas Hadi ya, Mas Habi Iya, Mas. udah ngebuka. Ini jadi grogi. Aku izin nge-share ya, nge-share screen buat bahan presentasi. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir siang hari ini. Hari ini saya mau diminta sebenarnya sama Rido dan ini nakama kita nih, Ausof, dan ya teman-teman Sintas gitu untuk presentasi karya kaitannya sama gimana karya-karyanya tuh menggunakan metode sejarah gitu, pendekatan sejarah gitu untuk berkarya. Nah, di presentasi saya hari ini judulnya project yang saya lakukan selama 2016 sampai hari ini itu judulnya itu All That Is Solid Melts into Air But Not Memory. Jadi ini beberapa pilihan karya terkait ekologi, ekstraksi gitu ya, industri ekstraktif, dan displacement gitu. Salah tempat ya. Kalau di bahasa Indonesia jadi salah tempat gitu. Ini saya mau coba mulai dari perkenalan dari proyek ini. Nah, proyek ini tuh menyoal soal pohon kamper. Awalnya bermulanya dari riset soal tempat ya di Sumatera Utara. Tempat ini adalah tempat asal keluarga saya gitu. Keluarga saya itu dari Sumatera Utara. Terus di perkenalan ini saya nulis ya kayak Hostian Bergen, itu tuh saya ngelihat ini kacamata saya melihat si project ini gitu. Gimana kayak ada orang atau seseorang yang mau kaya gitu, dia kerjasama sama setan gitu. Terus yang dan menumbalkan sesuatu gitu. Menumbalkan sesuatunya itu ya wilayah gitu. Jadi saya ngelihat kayak wilayah tumbal ini tuh jadi cara melihat saya ngelihat persoalan ekologi yang terjadi di Sumatera Utara yang terus-menerus dari zaman dulu, dari zaman kolonial sampai hari ini gitu. Dan itu tuh terus-terusan polanya sama gitu. Lalu pertanyaan saya, dari pola orang yang atau seseorang yang menumbalkan itu, yang bekerja sama sama setan gitu, sama iblis, bisa nggak ya kita sebagai korban atau sebagai orang yang terkena imbas gitu, yang secara konsen tuh nggak ada gitu, terus tiba-tiba kena imbasnya, bisa memotong rantai tumbal ini, dan dengan cara seperti apa gitu si rantai tumbal ini bisa dipotong gitu. Risetnya ini tuh di Barus, itu yang saya nulis Sorkam itu kampung kecil deket banget sama Barus gitu. Itu tempat di mana keluarga saya berasal. Jadi risetnya itu karena memang ini punya keterkaitan secara personal dengan tempat tinggal saya sendiri gitu ya, tempat tinggal keluarga. Yang sebelah kiri ini rumah bapak di sana gitu, yang sebelah kanan itu rumah ibu, dan dia tuh dipisahin sama sungai gitu di sana. Jadi saya tuh banyak banget cerita-cerita ya dari keluarga gitu, terus juga setiap tahun masih ke sana.
masih tinggal di sana juga kadang-kadang gitu. 2 bulan, 3 bulan, atau sebulan gitu kalau keluarga ya. Kalau saya tuh paling datang ke sana cuma berkunjung gitu ya. Dari kecil tuh pulang kampungnya ke sini. Ini potret keluarga saya tahun 2023 gitu. Terus saya dikirimin foto gitu sama ibu. Ibu saya tuh yang sebelah kanan yang pakai baju pink. Dan mereka tuh kalau pulang kampung gitu seneng banget ya gitu kalau misalnya ngelihat keluarga kerja di perkebunan sawit tuh itu tuh jadi sebuah kebanggaan gitu karena dari dulu dari tahun 90-an itu tuh emang nggak ada ekonomi ya yang berputar di sana gitu. Semua orang berbondong-bondong tuh pergi ke Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa terus kalau saya tanya tuh kenapa ya harus di Pulau Jawa gitu ya karena pendidikan tuh semua ada di Pulau Jawa gitu dan aksesnya semua ada di Pulau Jawa kemajuannya. Jadi kalau misalnya perbandingannya soal kemajuan, soal modernitas gitu, ya di sana tuh jadi tertinggal ya tanda kutip gitu emang kacau banget lah dan satu-satunya harapan hidup itu ya merubah alih fungsi lahan menjadi perkebunan, jadi sawit gitu. Terus ada yang illegal logging gitu dan apa ya lebih ke industri-industri ekstraktif gitu ya. Ini tuh mereka foto di paman saya tuh yang sebelah kanan, dia kerja di perkebunan sawit gitu dan betapa mereka bangga sama paman saya ini dan buat saya sih ini tuh hal yang sangat apa ya pemandangan yang biasa aja gitu sebenarnya gitu. Tapi di satu sisi juga kalau di sana gitu, jadi banyak friksi gitu antara gajah, harimau yang memang dari dulu tuh kita tuh kayak hidupnya berdekatan gitu. Misalnya kayak misalnya mau apa ya, ada menarik durian gitu misalnya kita tuh mau menarik durian, ada durian jatuh gitu malam-malam. Ya kita tuh harus nunggu dulu sampai harimaunya udah makan dulu si buahnya gitu, kita liatin. Nanti begitu selesai harimaunya ini makan, baru kita boleh ngambilin duriannya. Kalau enggak kita bakal diterkam gitu. Tapi semenjak adanya perkebunan ini jadi cerita-cerita itu tuh hilang juga gitu ya. Banyak yang hilang. Terus ya banyak cerita-cerita yang apa ya, yang berubah gitu. Setelah itu jadi ada gajah yang ditemuin di dekat kampung itu misalnya kena snare traps. Jadi tahun 2020 saya di Aceh kan udah beberapa apa ya tinggalnya bolak-balik gitu ke Aceh gitu. Kadang-kadang tuh ya apa ya lebih sering gitu ngedenger kayak gini tuh jadi intensitasnya lebih sering banget. Terus tahun 2021 saya pernah diajakin juga sama satu lembaga konservasi gitu untuk bikin karya dari snare trap ini. Tapi sampai hari ini masih belum bisa terrealisasi gitu. Nah, riset saya itu soal pohon kamper, hilangnya pohon kamper di Sumatera Utara. Jadi pohon kamper ini tuh kampung saya Barus ini tuh dinamain dari suatu pohon gitu, pohon kamper, pohon kapur barus. Kalau di dunia Melayu itu tuh dikenal sebagai pohon kamper. Kalau di kampung saya dikenalnya umbil, pohon umbil gitu. Dari zaman kakek saya uniknya gitu, kita tuh nggak pernah sama sekali ngelihat pohon ini. Jadi pohon ini tuh udah hilang gitu, udah lama banget. Tapi orang tuh masih megang, kayak misalnya keluarga gitu ya. Kita tuh punya kalau satu keluarga itu punya satu buku jari gitu, satu buku jari kristal kamper, itu tuh bisa ditukerin sama satu lahan tanah dan satu rumah gitu, saking langkanya gitu dan itu tuh jadi pusaka keluarga gitu. Nah, di tahun waktu saya udah lulus kuliah, saya menjadi seniman, saya diundang residensi di Taiwan pada saat itu tahun 2016. Lalu di saat itu
itu pertama kali saya lihat pohon kamper gitu, dan itu tuh cukup emosional ya. Waktu saya ngelihat pohon kamper, terus saya pada saat itu kita pergi ke satu pabrik pohon kamper yang ada di Taiwan itu, di Miaoli, dan pabrik ini tuh udah ada dari zaman kolonialnya mereka gitu, dari kolonial Jepang gitu. Udah lama banget, tapi saya tuh memang sama sekali nggak ngerti ya sejarah pohon ini tuh kayak gimana gitu pada saat itu. Terus pas ngelihat, wah ini menarik banget gitu. Terus mereka jadiin produknya itu buat alat-alat kecantikan, sabun, masker muka, terus alat pembau sepatu, ngehilangin bau sepatu gitu. Terus saya coba pada saat itu tuh kampernya di dalam sepatu saya gitu. Terus saya tuh mikir ya, ini kan buat kampung saya tuh kayak apa ya, mahal banget gitu, mahal banget tiba-tiba ada di sepatu saya gitu, di dalam sepatu saya, terus dibawa kemana-mana. Terus juga saya juga pernah pernah tahu ya pada saat itu, ini tuh kamper itu kayak dewi lah, dewinya orang-orang Batak gitu. Terus saya pikir, dewinya saya bawa, saya injek-injek juga, ini gimana ya gitu. Pengalaman itu tuh pengalaman yang aneh ya pada saat itu. Terus karena residensinya cukup singkat, akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk bagaimana ya saya, kalau si pohon ini saya bawa balik gitu, pulang ke kampung halaman gitu, supaya si pohon ini tuh kembali ke ketubuhan orang-orang kampung gitu, termasuk keluarga keluarga besar saya gitu, jadi pada bisa lihat lagi gitu. Karena pada saat itu memang nggak pernah banget ya ada orang kampung yang pernah lihat ini gitu. Terus gimana ya cara saya bawa si pohon ini. Nah akhirnya ini tahun 2016, terus saya pada saat itu coba tanya ke imigrasi gitu. Boleh nggak saya bawa pohon ini keluar dari sana? Oh ya nggak bisa, karena ada aturan tanaman natural gitu, tanaman hidup itu nggak boleh keluar dari border gitu. Terus saya bilang, oh iya ya benar juga ya. Agak aneh. Terus akhirnya pada saat itu saya coba kumpulin daun keringnya dan saya gambar. Terus tahun 2018 saya coba balik lagi. Mungkin kalau misalnya saya bikin karya ini pakai material alaminya tapi udah selesai gitu, udah mati ya, udah diolah gitu, itu kan boleh tuh dibawa keluar dari border. Nah akhirnya saya coba bikin karya di Botanical Garden di Taiwan tahun 2018. Terus saya bilang saya pengen bikin karya gitu, pengen bikin patung 1:1, bikin pohon gitu, pohon kamper yang ada di Botanical Garden ini. Terus saya copy pakai material-material yang saya temuin di pabrik ini gitu. Akhirnya saya bikin performance selama 4 hari, saya ngelemin satu-satu gitu, dipasangin untuk dijadiin pohon 1:1. Terus dan ternyata boleh untuk dibawa pulang gitu ke Indonesia ya. Tapi pada saat itu mungkin belum jodohnya gitu, terus terjadi typhoon dan karyanya hancur gitu. Terus saya, ini aneh banget ya. Udah boleh tapi mungkin alamnya juga nggak ngebolehin ya pada saat itu gitu. Lalu dari tahun 2018 sampai 2021 gitu, saya tuh coba karena belum ada kesempatan lagi ke sana, dan praktek saya tuh sangat bergantung, sangat besar sekali bergantung sama residensi-residensi seperti ini gitu, untuk mobilisasi gitu. Jadi pada saat itu juga nggak pernah ada lagi kesempatan untuk berangkat ke Taiwan, dan akhirnya saya coba minta foto daun kamper gitu ya, terus untuk saya gambar gitu, untuk buat saya juga drawing itu jadi cara saya mengingat gitu bentuk daunnya, kayak botanis gitu kan, gambarnya tuh realis, terus untuk tahu, oh ini tuh daunnya bentuknya kayak gini gitu, terus saya gambar gitu pada saat itu. Nah, ada beberapa pertanyaan selama saya berkarya gitu ya. Yang pertama itu tadi gimana ya cara bawa pulang pohon ini gitu. Tapi tahun 2021 kebetulan saya pindah ke London.
untuk sekolah gitu. Lalu tahun 2021 itu saya pergi ke Kew Garden gitu ya. Ini pertanyaan pertama adalah pertanyaan soal kepemilikan gitu, kepemilikan pohon ini ya, terus sama akses ke lahan. Lalu juga ada pertanyaan lanjutannya adalah gimana ya saya bisa membuat dan membuat ulang gitu si pengetahuan-pengetahuan yang tercecer ini gitu. Lalu tahun 2021 saya berkesempatan untuk pergi ke Kew Garden di London, di Botanical Garden di sana, dan akhirnya barulah saya tahu ternyata spesies yang saya temukan di Taiwan itu berbeda dengan spesies yang tumbuh di Sumatera gitu. Nah, spesies yang tumbuh di Sumatera itu nama latinnya itu Drionabalops aromatica gitu, sedangkan yang di Taiwan itu Cinnamomum camphora. Dan ini tuh karakternya berbeda, sangat sangat berbeda gitu. Lalu saya di Kew Garden saya coba tanya, pergi ke herbariumnya, terus ngobrol sama kuratornya. Terus saya baca korespondensi antara Kew Garden sama Bogor Botanical Garden, dan ternyata mereka memang sudah melakukan proses tukar-menukar gitu ya, tukar-menukar spesimen itu dari 1856 gitu yang terrekord ya, yang terrekord di herbarium mereka sampai 2011 gitu, dari Sumatera gitu. Dan itu tuh buat saya agak mengagetkan ya, kalau misalnya memang 2011 itu masih dikirim dari Sumatera eee, ke Eropa gitu, itu tuh untuk apa? Yang pertanyaan saya tuh. Jadi itu tuh ngebuka banyak pertanyaan ya setelah saya menemukan, korespondensi ini di herbarium, itu untuk apa? Yang kedua, eee apa yang mereka cari gitu dari kenapa, untuk apa sih riset itu gitu. Yang kedua, kalau misalnya mereka punya akses, untuk ke tumbuhan ini di Sumatera Utara, kenapa enggak dengan, warga-warga di sana gitu. Termasuk keluarga saya juga nggak pernah tahu kalau nama kampungnya itu dari pohon kamper gitu. Bahkan mereka juga kaget, "Oh itu tuh nama pohonnya gitu, kampung kita tuh," gitu. Jadi itu tuh memang apa ya, ada, eee ketiadaan si pohon kamper ini, itu tuh buat saya jadi meniadakan juga sistem pengetahuan di sana gitu. Sistem pengetahuan, terus, mereka juga memang udah sejak lama banget kehidupannya udah nggak berpusat lagi pada pohon ini gitu. Jadi banyak hal yang hilang gitu dan bergeser gitu setelah pohon ini hilang. Terus buat saya kan jadi aneh ya gitu, oh kenapa cuma cuma sains aja gitu, institusi sains aja yang punya punya akses ke lahan itu gitu. Terus, mereka nyarinya di mana, dan pada saat itu ada botanisnya, cuma dia udah udah pensiun gitu, dan sayanya nggak, sampai hari ini belum ada kesempatan untuk ngobrol sama dia gitu. Si botanis yang udah neliti si pohon ini dari tahun 60-an, dan kirim-kiriman tuh setiap tahun gitu. Eee, Terus saya ngebayangin ini pada saat perang juga mereka tuh tiap tahun tetap aja kirim-kiriman gitu. Mau ada perang mau enggak gitu, terus kayak enak banget ya mereka ya gitu. Nah akhirnya pada saat itu saya tanya ke mereka, boleh nggak kalau satu dari spesimen ini, saya bawa terus saya publish gitu, saya bikin karya dari spesimen ini, dan itu nggak boleh gitu. Terus kalau saya foto gimana? Ini ada copyright gitu, copyright institusi, kalau kamu mau, kamu harus kerja, eee, peer to peer, saya harus, di-represent sama satu institusi untuk minta spesimen ini gitu, dan itu tuh institusi institusi negara gitu. Terus kenapa jadi susah gitu ya gitu, terus kamu kan ngambil dari kampung saya ya gitu, terus kenapa saya nggak boleh lihat gitu, bahkan, memiliki lagi gitu. Terus akhirnya, saya tanya, kalau misalnya saya gambar gimana gitu, kebetulan saya seniman, kalau digambar ya itu milik kamu gitu. Nah akhirnya, dengan tahu gitu, akhirnya saya gambar deh satu-satu gitu ya, si spesimen itu gitu, dan, mmm, buat saya gambar ini tuh jadi sangat menarik ya, karena dengan cara menggambar saya jadi bisa mengingat gitu, bentuknya, dan ini bisa di bisa dikasihin lah gitu ke keluarga-keluarga saya, dan akhirnya, saya bikin sekitar 100 lebih gitu, si gambar-gambar ini, terus beberapa udah saya kasih ke keluarga gitu, ke teman-teman dekat kayak,
apa namanya, souvenir gitu ya, kayak misalnya mau pulang dari London saya kasih ke temen, dan mereka jadi tahu gitu, pohon ini tuh memang saya tuh ya dari sini gitu, dari asalnya dari Barus ini gitu. Lalu, tahun 2025 saya coba, daftarin gitu itu ke PT Pos, dan sebenarnya kan gampang banget ya ngedaftarin, gambar kita tuh ke PT Pos dan dijadiin perangko gitu. Idenya sebenarnya, ini menarik ya karena mungkin gitu negara kita juga terlalu sibuk gitu, nggak bisa mendata gitu kekayaan hayati yang kita punya gitu. Akhirnya ya daripada belum didaftarin kamper gitu ya, sebagai kekayaan hayati kita ya saya daftarin aja gitu. Tapi, yang saya gambarin ya itu dari drawing-drawing yang saya gambar gitu. Ada lilinnya yang di tiap itunya tuh ada lilinnya, bahkan ada, catatan botanisnya ya, itu tahun berapa diambil dari Indonesia gitu ke Eropa gitu, ke Inggris ya dalam konteks ini. Di Leiden Hortus Botanicus juga sebenarnya ada. Tapi ini yang saya ambil yang dari Inggris. Jadi ada solatipnya gitu. Dan ini ya yang kita klaim lagi ya udah aja gitu yang keringnya gitu kan. Lalu karena saya tahu ada 2011 itu masih kirim mengirim, akhirnya saya memutuskan tahun 2022 pulang kampung gitu, pulang kampung dan nyari si pohon ini, dan akhirnya saya masih bisa menemukan satu lahan di tengah perkebunan palm oil, minyak sawit ya, pohon sawit, di tengah perkebunan pohon sawit gitu, dan itu tuh masih ada sekitar 1 hektar gitu, dan yang mungkin ada ratusan ya pohon kamper yang ada di sana gitu, dan itu tuh ditanam sama Shaman datu ya, disebutnya tuh datu, dan dia tuh eh, dia sebenarnya pekerjaan utamanya hariannya adalah penjaga makam tua di Barus gitu. Pada saat saya ke sana, saya beruntung ketemu dia, terus dia bawa saya ke tengah hutan ini. Apa ya, ini menarik banget sih si hutan ini tuh, dia kirimnya ke tukang urut gitu. Jadi dia, dapat ngumpulin minyaknya, dia masih juga mengobati orang-orang yang kegigit, ular kobra misalnya di perkebunan sawit ini, pakai, ramuan-ramuan yang ada di hutan ini. Dan di hutan ini tuh ada pohon kamper, ada gaharu, ada kemenyan, dan ini tuh 3 pohon yang buat kosmologi masyarakat Batak itu sangat penting gitu untuk spiritualnya ya gitu. Lalu saya skip ke tahun 2025 gitu. Akhirnya tahun 2022 saya balik lagi ke London, terus ngeriset soal pohon ini, terus saya juga baca dari Faiza Zakaria gitu, dia nulis bagus banget soal pohon kamper dan kolonialisme gitu. Dan dia bilang, dan saya juga baca juga di manuskrip gitu ya, di manuskrip dan di apa namanya, sumber-sumber gitu ya di arsip, kalau pohon ini tuh memang, pohon kamper ini itu adalah tempat tinggal satu Dewi Tari, namanya Dewi Tortor gitu. Dan Dewi Tortor ini tuh dia dijelmakan sebagai perempuan yang berambut putih dan serba putih gitu ya, pakai gaun putih, pokoknya putih, dan dia tuh manifestonya sebagai kristal kamper. Nah, buat saya tuh menarik ya, wah dia tuh Dewi Tortor tuh, ternyata Tortor yang kita apa ya, lakukan gitu, kita tarikan kalau ada orang meninggal gitu di Batak gitu. Terus dan dia tuh kamper gitu. Terus saya sangat senang banget gitu sama idea itu ya. Dan hutan kamper itu adalah tempat transit untuk apa namanya tuh, arwah-arwah yang udah meninggal sebelum mereka pergi ke afterlife. Dan sebenarnya kan untuk kosmologi masyarakat Batak ya, orang meninggal itu ya kita tuh masih dalam satu ruang gitu, yang akhirnya maksudnya kita bikin rumahnya
nggak jauh dari rumah kita gitu. Biasanya sih di sawah atau di mana yang kita miliki gitu ya. Dan itu tuh menarik banget. Oh, ternyata si camper ini tuh dipakai untuk mumifikasi gitu, mumifikasi mayat orang-orang yang udah meninggal, dan ritualnya masih ada gitu. Wah, buat saya tuh ini mind blowing ya. Dan akhirnya tahun 2025 saya pameran tunggal di Jakarta pada saat itu. Tadinya mau saya bawa ke kampung halaman ya si pamerannya, tapi secara teknis nggak memungkinkan karena mahal banget untuk bawa ke sana, dan belum ada kesempatan karya-karya ini tuh dibawa ke sana ke kampung gitu. Terus juga dengan pilihan cara bertutur karya saya yang ini mungkin belum pas untuk dibawa ke kampung halaman gitu si karya-karya ini. Jadi saya coba bawa di Jakarta, bawa balik ke Indonesia gitu si riset-riset yang saya udah lakuin dari 2016 sampai 2025. Nah, nama pamerannya Tortor. Jadi yang saya lakukan di pameran itu adalah karya yang pertama itu self portrait gitu. Saya bikin potret saya itu sebagai astronot, sebagai botanis, dan juga sebagai artis gitu di saat bersamaan. Jadi di belakangnya ada peta Eropa, terus ada peta Eropanya saya tutup sama kepala saya gitu ya. Terus saya tuh tertarik sama idea ekstraterestrial gitu. Kayak orang Eropa waktu ekspedisi ke dunia tropis atau ke Antartika atau ke mana gitu ya, mereka tuh selalu mikir, wah kita tuh melakukan eksplorasi gitu dan penemuan-penemuan gitu. Buat saya tuh kayaknya lucu ya, saya tuh kayaknya posisi saya tuh ya kayak gitu. Ini riset yang buat saya tuh tinggal di Jawa, juga waktu pulang kampung saya merasa saya bukan orang sana gitu. Di saat bersamaan saya orang sana. Terus posisi ini tuh posisi asing ya, posisi datang ke planet lain, datang ke pengetahuan yang lain gitu, ke time skip ya, ada ke masa yang lain. Buat saya tuh ini tuh kayak astronot gitu. Tapi di saat bersamaan juga saya tuh seorang seniman gitu ya, yang berpura-pura menjadi botanis gitu. Dan ini tuh saya bikin potret ini gitu. Lalu saya bikin riset-riset yang saya lakuin itu dari 2016 itu dimasukkan ke dalam Wardian Case. Wardian Case ini adalah satu peti yang digunakan oleh orang-orang Eropa gitu untuk mengirimkan tanaman-tanaman hidup gitu, dan karena adanya Wardian Case ini maka memungkinkan adanya perkebunan, adanya memindahkan tanaman-tanaman ini dari Brazil ke kita, dari Cina misalnya, dari mana-mana ya, dari Afrika juga ke kita atau sebaliknya, dan termasuk tanaman sawit gitu. Dan saya maksudnya menarik banget si idea Wardian Case ini dengan memindahkan, saya ngebayangin pada saat itu dengan memindahkan pohon-pohon ini gitu ya, diteliti sama botanis. Mereka juga tidak hanya memindahkan tumbuhan hidupnya, tapi mereka juga ikut memindahkan pengetahuan-pengetahuannya juga, mencuri ya dari sumber-sumber lokal, di mana pada saat itu saya yakin ketika mereka pergi ke hutan, mereka itu ditemani oleh orang-orang yang punya pengetahuan tentang hutan itu, dan yang tidak pernah dicatatkan kan di arsip-arsip mereka. Dan akhirnya saya coba masukkan riset-riset yang saya lakukan ya, termasuk saya dapat spesimen yang saya dapat di Malaysia gitu. Itu semua di dalam Wardian Case ini. Dan dia ditempatkan di tengah ruangan pertama ya di pameran ini. Ukurannya cukup besar, ada 4. Yang pertama dari Barus, yang saya lakukan di Barus, waktu saya field work dan di Sorkam, juga di Miauli, lalu ada yang di Wardian Case keempat waktu saya pergi ke Hilversum dan juga ke Kew Garden, juga ke British Library. Lalu di pameran itu ada 3 karya ini, Reading Archives. Jadi saya menemukan 3 arsip yang terkait penelitian soal Barus, penelitian soal pohon kamper,
yang ditulis oleh Profesor De Vries namanya. Dia scholar dari Belanda. Dan 3 karya ilmiah ini ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Belanda tentu, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Jadi waktu saya menemukan 3 arsip ini, sontak ya buat saya sih, yang saya tertarik bukan sama isinya gitu, malah sama kenapa 3 bahasa ini ditulis pada saat itu gitu. Ini ditulis untuk siapa gitu, si pengetahuan saintifik ini tuh ditulis untuk siapa. Kenapa ditulisnya sama orang Belanda, dan tiga negara ini punya andil apa gitu untuk si ekstraksi ini gitu. Nah akhirnya saya berkeputusan untuk menghadirkan sesuatu yang tersembunyi gitu ya, yang disembunyikan di dalam kabinet arsip, dengan cara membaca seperti ngaji gitu. Seperti ngaji ya, mengaji itu ya membaca gitu kan. Kalau kata ibu saya, nggak peduli kamu nggak tahu artinya, yang penting baca aja gitu. Nanti dari bacaan itu kamu merasakan getarannya gitu kan. Nah itu yang saya juga lakukan di dalam membaca arsip ini gitu. Jadi saya baca aja pakai aksen saya yang bahasa Sunda ini ya, yang itu kayak memoire Campier de Sumatera et de Borneo gitu. Jadi apa mocking, dan ini tuh saya coba juga lakukan dalam situasi live gitu ya, live performance gitu di Inggris, yang sempat dihentikan juga selama selama performance gitu, dengan apa ya, dengan alasan cukup rasis gitu. Dan buat saya itu menarik ya, bagaimana juga mereka merespon performance ini dan dikatakan sebagai rasis. Buat saya tulisan ini udah rasis gitu. Sains itu pengetahuan sains itu ya rasis gitu. Jadi selain itu juga saya bikin arsip sendiri gitu, pakai arsip ini, terus saya generatif AI aja gitu ya, isinya saya hilangin, terus saya timpa sama arsip-arsip saya sendiri gitu, yang mana ini semua sebenarnya ada klik here itu tuh bisa ada linknya ya untuk ke jurnalnya gitu. Itu saya tulis di dalam jurnal seni dan lingkungan di Goldsmith gitu waktu itu, dipublish tahun 2023. Lalu yang kedua yang saya explore juga adalah materialitas dari si pohon kamper ini. Jadi All That Is Solid Melts into Air itu, selain dia judul dari manifesto komunis yang ditulis sama Marx sama Engels tahun 1830 berapa ya gitu ya, saya lupa. 1850-an ya, nggak tahu, pokoknya tahun-tahun segituan. Dia nulis soal All That Is Solid Melts into Air itu, gimana kapitalisme selalu merubah struktur yang udah ajek gitu ya, selalu merubah secara konsisten ya, mereka tuh merubah terus si struktur-struktur ini gitu. Tapi juga di saat bersamaan dia itu menyerupai karakter kamper itu sendiri gitu. Kamper itu dia karakternya dia menguap gitu ke udara dan berubah menjadi smell. Juga dia tuh, itu karakter pertama, dia berubah, dia transform gitu bentuknya. Yang kedua, kamper ini dia tuh ephemeral ya, dia punya berbasis waktu gitu si kehadiran materialnya. Tapi di saat bersamaan dia tuh hilang, tapi ada satu yang lainnya dia abadi gitu. Jadi karakter si kamper ini dia hilang dan dia membuat yang lain menjadi abadi, menjadi immortal gitu. Jadi itu juga yang membuat saya sangat meyakinkan saya untuk berkarya dengan medium performance gitu. Performance art. Performance art itu ya juga punya karakter ephemeral, dia hanya karyanya itu hanya dimulai dari satu waktu ke waktu yang ditentukan gitu. Setelah itu karyanya hilang, tapi ada tuh yang efek dari karya itu gitu, dan itu tuh yang membuat landasan saya menjadi seniman performance juga gitu. Nah tahun 2024 saya beli
kamper kristal gitu, hampir sekiloan gitu di Jerman pada saat itu. Terus idenya adalah merekam kamper yang hilang, terus dia hilang gitu dari ada sampai nggak ada, tapi di saat bersamaan saya menangkap gejala itu pakai fotografi gitu sama celluloid gitu. Jadi buat saya itu tuh kayak ini loh, dulu di Eropa mereka tuh membutuhkan si pohon kamper ini untuk pembuatan celluloid film gitu. Untuk mendukung industri film dan fotografi di utara ya, di dunia utara. Jadi buat saya tuh penggunaan fotografi gitu yang saya juga udah familiar gitu sebagai seniman, menarik banget nih ternyata punya kamera untuk nangkep material yang dipakai untuk bikin kamera itu sendiri gitu, untuk bikin si celluloidnya, terus dia hilang gitu. Dia hilang, terus saya coba ikutin gitu proses hilangnya gitu, dan saya tangkap menjadi karya foto gitu, karya fotografi. Dan itu juga yang menjadikan keinginan atau desire untuk menjadi immortal gitu. Kalau kayak wah jangan difoto tuh, misalnya orang dulu kan pengennya foto tuh ya untuk kita abadikan yuk gitu momen ini gitu. Nah buat saya tuh ini tuh menarik gitu. Ada dua gejala ya, yang satu hilang dan yang satu abadi. Itu eksplorasi saya untuk ngelihat si materialitas kamper ini. Terus juga saya coba lagi bikin yang keduanya adalah sama nih proses kamper dari ada sampai hilang. Itu judul karyanya bagaimana caranya mengukur satu pohon gitu. Jadi kalau dulu saya ingat ya, maksudnya kayak pohon kamper ini dipakai untuk mengukur waktu. Misalnya retakan yang ada di pohon itu kita tahu gitu. Misalnya warga tahu ya, atau orang-orang lokal pada saat itu gitu, pada dulu mereka tuh mengukur waktu itu ya pakai retakan-retakan di kulit pohon gitu. Dan ukuran pohon tuh, oh ini udah 3 tahun nih gitu, untuk berapa tahun gitu untuk mengukur waktu gitu. Nah sekarang pohon-pohon ini juga lucunya diukur, ukuran-ukuran ini tuh untuk mengukur panjangnya film gitu, panjangnya si celluloid film yang dipakai. Jadi saya tuh ngukur beberapa nge-capture gitu ya si proses hilangnya pohon kamper ini. Itu 12,5 meter si satu roll film 8 mm itu dari kampernya ada sampai hilang gitu. Dan saya coba hitung gitu berapa pohon yang dibutuhkan untuk membuat satu roll film ini, dan terus saya bikin deh itu di tengah pohon di tengah bidang itu saya tempelin celluloid filmnya, terus ini jumlah pohon yang dibutuhkan untuk membuat satu film ini. Itu kira-kira. Terus saya juga di ruangan yang sama, di ruangan yang tengah itu tadi, itu saya bikin lukisan landscape gitu. Lukisan landscape-nya benar-benar dari atas, dia terinspirasi dari tulisannya James Scott soal grid ya, soal intervensi state gitu. Kalau misalnya kita mau lihat satu daerah, intinya gitu ya, kita lihat aja gridnya gitu. Kalau misalnya semakin rigid gitu, semakin banyak grid-grid itu berarti state itu punya andil untuk pajak lah, itu ada di situ gitu state itu. Terus wah menarik banget ya, saya bikin satu landscape-nya tuh, lukisan landscape-nya kalau yang saya diajarkan itu biasanya dari sudut pandang mata pertama ya, dari sudut pandang fotografi itu dari samping gitu, ngelihat pemandangan gitu kayak mau indie. Tapi buat saya tuh kayaknya untuk ngelihat landscape-nya saya pengennya dari atas deh. Terus saya coba baca, maksudnya pada saat Belanda membutuhkan pohon kamper ini, dia tuh melakukan deforestasi tahun 1880 sampai 1900-an itu, deforestasi dari Singkil sampai ke Deli Serdang gitu. Dan titik-titik itu yang saya coba
ketik di Google gitu ya, Google Map, Deli Serdang, terus Mandua Mas gitu, terus Barus, beberapa tempat yang dilewatin gitu dari yang terkena deforestasi itu gitu waktu pas mereka membabat hutannya gitu. Terus grid-grid ini saya gambar pakai camper. Jadi idenya adalah ya mungkin memang alam itu kalau misalnya kita tinggalin ya dia healing gitu. Terus grid-grid ini kalau hilang ya kelihatannya hijau gitu kan. Jadi selama pameran karyanya menguap gitu ya. Terus grid-gridnya hilang ya, tinggal jadi hijau-hijau ini aja gitu. Terus saya lucu aja ya ngelihat kalau grid-grid ini hilang ya dia cuma jadi landscape hijau aja gitu kan. Terus juga saya bikin sabun. Sabun ini saya tuh terinspirasi gitu sama bagaimana orang-orang kalau misalnya mau melakukan ritual ada pembersihan diri gitu ya. Pembersihan diri bisa jadi mandi. Di beberapa kebudayaan misalnya di Bandung ya dia harus mandi dari air sumur, 7 sumur misalnya. Purifikasi gitu. Terus itu juga pembersihan diri itu sebagai proteksi gitu. Nah di masyarakat Batak ketika ada orang yang sakit gitu, itu tuh kita percaya satu fisiknya memang sakit ya, ada apa ya istilahnya ada liquid di dalam tubuh yang kurang gitu, bisa jadi kualitas yang panasnya terlalu tinggi gitu atau kualitas yang dinginnya terlalu tinggi gitu, itu harus seimbang gitu. Nah, tapi di satu sisi lain kita juga percaya kalau itu tuh juga ada mistiknya gitu. Ada sesuatu yang menyebabkan kita sakit gitu. Spiritualnya juga sakit. Nah, saya bikin sabun deh gitu untuk bikin proteksi gitu, bikin amulet gitu. Nah, si sabun ini yang bagian atasnya yang warna putih itu tuh kamper gitu. Itu kamper. Lalu yang di bagian keduanya itu ekstraksi bebauan dari Wardian case tadi, kayu-kayu yang crate pengiriman gitu. Yang lapisan ketiganya itu bebauan dari laut, bau laut. Yang keempatnya itu tanah Eropa gitu. Jadi dari tanah ya. Jadi ini tuh sebagai pengingat supaya nggak displace lagi, nggak salah tempat lagi gitu si camper ini gitu. Terus dia dicap sama aksara Batak ya, tulisannya Batak gitu. Jadi ini tuh sebagai penjaga lagi lah supaya hal ini tuh tidak kejadian gitu di masa depan. Terus yang menarik dari penemuan saya justru yang ini ya tortor itu. Jadi buat saya sih pada saat itu waktu saya tahu gitu ya dari Faiza Zakaria juga gitu bahwa pohon ini tuh tempat tinggalnya Dewi Tortor gitu. Buat saya sih ini jadi pertanyaan besar ya. Kalau memang ritual itu masih ada sampai hari ini, kalau orang meninggal kita manortor, orang nikahan juga ada manortor. Manortor itu kan kita teh lagi manggil si tortor itu gitu, si Dewi ini gitu. Terus kalau ada lahiran juga kita manortor gitu. Kalau ritual itu masih ada, gimana ya si Dewi ini tuh bersembunyi gitu selama ini gitu kan. Jadi pada saat itu tahun 2022 gitu ya, sebelum saya pergi ke pulang kampung tuh, saya tuh coba pergi ke Hilversum dengan anggapan dengan pikiran saya tuh materialitas kamper itu kan hilang tuh. Mungkin dia tuh bersembunyinya bukan lagi di pohon kamper, tapi kayaknya dia bersembunyinya di arsip-arsip ini deh, di seluloid gitu, di mana di arsip-arsip, jadi pengetahuan, jadi apa. Mungkin dia tuh menguap, tapi menguap menjadi sesuatu yang lain. Dan saya coba dengan alasan itu saya coba pergi ke arsip seluloid gitu. Dan di arsip seluloid di Hilversum, saya menemukan satu footage gitu ya. Satu footage yang dibuat sama scholar Belanda juga, sama filmmaker Belanda namanya Debussy. Debussy ini dia ada 2 filmmaker
yang bertugas di Indonesia ya pada saat itu di Nusantara. Yang satu CJ Lamser itu di Pulau Jawa, banyaknya dia mendokumentasikan infrastruktur di Pulau Jawa. Yang satunya lagi Debussy itu dia diposisikan di Sumatera dan mendokumentasikan proyek-proyek kolonial di Sumatera kayak infrastruktur, juga mining dan lain-lain, perkebunan. Nah, pada saat itu saya menemukan satu footage yang nanti kalau misalnya masih keburu akan saya putar videonya gitu. Lalu ya di dalam footage itu ada apa ya? Ada upacara kematian, ritual kematian di mana tortor itu tuh muncul gitu. Tortor itu selalu muncul di upacara kematian dan itu tuh persis direkam sama kameranya dia gitu, dan akhirnya saya bikin satu instalasi berdasarkan si footage itu, rumah yang buat orang meninggalnya, dan buat saya yang hilang itu ya si tortornya. Jadi buat saya tuh ini kayaknya tortornya ada deh di seluloid ini dan akhirnya saya bikin rumah untuk si tortor ini, Dewi Tortor ini. Terus di tengahnya ada satu peti makam gitu ya, peti mati yang isinya ada 3 karya ilmiah yang tadi, yang ini nih. Nah, ini dia. Dan dia diputar bersamaan, jadi kalau misalnya dari luar, jadi kayak ada orang lagi ngaji gitu, ada orang yang lagi mendoakan gitu, bergumam gitu. Terus jadi noise gitu kalau dari luar. Kalau dari dalam kita lihat, oh itu ada karya sains gitu di sana. Lalu juga yang ketiga yang saya ulik adalah performance ritual. Ini yang buat saya saat ini saya lagi dalamin gitu. Performance itu di Batak tuh nggak ada istilah performing, itu baru-baru banget gitu di sana, dan saya taunya dari Pak Purba, orang isi, dia dosen etnomusikologi gitu. Dia bilang nggak, istilah performance itu di Batak nggak ada, adanya ya ritual aja. Kalau misalnya mau menggondang Batak gitu ya, itu tuh ritual gitu, bukan performance. Terus tahun 2025 tahun 2024 saya tuh pengen banget pulang kampung. Terus karena saya menemukan si hutan ini, saya tuh pengen banget manortor. Jadi saya pengen banget masuk ke suasana kebatakan saya tuh secara ekstrim gitu. Dengan cara apa? Dengan cara manortor di hutan kamper gitu dan memanggil tortor. Siapa tahu ya saya tuh bisa trans dan bisa komunikasi gitu. Kalau bisa komunikasi kan lucu ya. Maksudnya menarik banget gitu. Terus saya tuh coba dengan tubuh saya gitu. Dengan pengetahuan yang saya bawa, coba deh saya mau perform di dalam itu dan mau ritual gitu, memanggil tortor itu di hutan kampernya. Mungkin dia ada di situ gitu. Kalau saya bisa memanggilnya kayaknya lucu gitu untuk ngobrol gitu ya, nanya apa sih yang terjadi gitu sebenarnya kan, kayak jurnal Risa. Nah, terus pada saat itu akhirnya saya berangkat sama Syaman. Syamannya bilang jangan, kayak waktu pas di rumahnya dia bilang oke gitu. Waktu pas mau masuk ke hutan kamper ini dia bilang kayaknya nggak bisa Tuan, biar saya aja yang menortor. Dan dia tuh menariknya, Syaman ini dia orang Parmalim, tapi juga di saat bersamaan dia tarekat Sataria. Dan dia yang akhirnya menggantikan saya menortor, dan dia menortor karena dia juga punya keresahan pohon yang dia jaga itu ditebang sama penjaga pekerja perkebunan. Terus dia ingin menortor karena dia ingin menanam pohon kamper yang baru. Lalu juga saya melakukan urut. Urut ini buat saya tuh jadi cara saya untuk storytelling. Jadi waktu saya kecil banget, saya tuh selalu inget ya, dari nenek saya tuh selalu urut saya gitu sambil nyerita kakek saya yang dulu katanya modern banget. Kakek saya itu misalnya dia bilang kalau mau ngopi ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang gitu. Dan waktu umur 6 tahun dia dibawa ke Medan, akhirnya dia jadi pemutar film di bioskop di Medan gitu. Itu tuh dari nenek ya.
cerita-cerita mengenai kampung tuh, mengenai keluarga ancestor, itu tuh dari nenek. Dan dia tuh selalu menceritakan itu dengan urut gitu, dengan urut pakai balsem. Jadi karena riset ini juga saya baru tahu, oh ternyata balsem itu tuh dibuat dari kamper gitu. Dan makanya jadi apa ya, bau kamper ini tuh menarik banget gitu, karena nge-trigger saya tuh ke banyak hal gitu, ke memori-memori keluarga. Terus akhirnya saya pakai juga urut ini sebagai cara saya bercerita gitu, oral history ya. Dan menariknya di performance ini di oral history itu publik itu akan dapat ceritanya berdasarkan curiosity dia gitu. Dan setiap orang memiliki ceritanya berbeda-beda gitu, nggak tergantung curiosity-nya dan keseriusan bertanya gitu. Dan buat saya tuh ini yang jadi menarik gitu, dan itu yang selama ini saya dapat juga, tubuh saya tuh cerita-cerita itu tuh saya tubuhkan gitu. Dan saya pikir dengan cara urut dan bercerita gitu, orang juga bakal dapat cerita ini dengan itu gitu, dan sensori dia ya mengalami gitu. Terus di yang saya lucunya kan ini tuh pakai Tiger Balm ya. Di Tiger Balm ini di karya selanjutnya akhirnya Tiger Balm ini dia motonya itu works where it hurts gitu. Sebenarnya dia dia mau menyembuhkan yang sakit gitu. Yang sakit ini apa ya? Rasa kehilangan itu tuh sakit nggak ya gitu? Rasa sebenarnya bisa nggak ya kita ngurut ini tuh jadi cara untuk menyembuhkan yang sakitnya tuh, kehilangan si pohon ini, bisa nggak gitu. Dan akhirnya itu yang saya pakai juga jadinya, saya bikin 2025 setelah pameran tunggal itu saya pergi ke Jogja. Terus di Jogja saya bertemu dengan teman-teman seniman, teman-teman di warung kopi, di mana gitu ya, orang-orang Batak diaspora gitu. Dan bercerita tentang tortor gitu. Kita bercerita sambil saya urut gitu. Terus cerita-cerita itu akhirnya yang saya simpen di dalam rumah ini, di dalam rumah, ini di dalam rumah, jadi settingnya ya di rumah seluloid itu, dan akhirnya diperformkan gitu pada saat itu ya, diperformkan, kita tuh merilis si tortor ini gitu. Jadi selama ini saya yakin banyak orang-orang Batak yang belum apa ya, ada yang tahu mungkin tortor itu tuh sebatas tarian atau apa gitu, tapi saya tuh pengen coba tarik lebih jauh lagi. Tortor ini ya kita tuh nggak pernah bener-bener merelakan si tortor ini gitu. Dan akhirnya kita coba bikin upacara kematiannya tortor yuk gitu. Eee, yang selama ini kita mati ya, maksudnya mati itu dengan hilangnya si pohon kamper, locally extinct ini, statusnya sekarang tuh critically endangered gitu. Locally extinct lah kalau menurut saya ya. Ya itu tuh udah lama banget, itu tuh hilang gitu ternyata gitu. Yang kita lakukan tuh cuma kayak ritualnya tapi nggak bener-bener terkonek gitu. Nah akhirnya, saya coba dengan mengumpulkan cerita-cerita soal tortor ini, terus mengajak orang-orang Batak untuk datang lihat instalasi ini dan mendengarkan cerita diaspora ini bersama saya waktu urut, eee, dan akhirnya dibikinlah performance itu. Nah ini yang karya yang terakhir yang saya lagi kerjakan sekarang di saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah film dan politik keseharian gitu. Yang justru karena karya-karya ke belakang itu tuh selalu terkait dengan Syaman, dengan Datu, dan kebetulan kakeknya ibu saya juga kalau menurut cerita dia tuh tukang urut juga ya, maksudnya tukang urut yang kalau datang, "Kamu diem di ujung ruangan itu," terus dia dari jauh cuk gitu melakukan magic-nya gitu, terus kakinya nyambung gitu. Nah, buat saya tuh, kayaknya menarik ya saya menggali ke arah itu gitu. Jadi waktu di British Library saya tuh, membaca satu manuskrip tua tahun 1600 berapa ya, itu 1600-an atau 1700 ya, manuskrip Batak gitu, udah tua banget. Entah mungkin kesini-kesini ya, itu saya lupa ya, tanggalnya gitu, tapi kalau nggak salah itu tuh udah lama banget ya, udah tahun 1000 segituan, udah lama gitu si manuskripnya tuh.
Itu tentang bagaimana caranya menjadi syaman gitu. Di manuskrip itu dibilang kita ketika mau menjadi syaman harus jalan tuh dari Samosir ke Dolok Sanggul, ke Pakpak, ke Pakat, ke Pakpak, sampai ke Barus dan berhenti di Barus gitu. Di Barus itu dia mendapatkan kesaktian sebagai datu. Jadi proses berjalan kaki ini yang ingin saya coba alami lagi ya, cara-cara menjadi syaman itu. Bukan berarti saya ingin menjadi syaman, tapi mungkin ada sesuatu yang hanya bisa didapat ketika kita mengembadit semua pengetahuan ini gitu. Jadi dan itu tuh juga yang saya pengen tahu gitu pada akhirnya. Nah, tahun ini kemarin setelah banjir Aceh, Sumatera Utara, dan itu saya akhirnya coba bikin karya film juga gitu. Dan buat saya sih idea film ini tuh sangat menarik karena kalau memang film yang mendisconnect orang-orang Barus dengan lahannya, dengan tanahnya pada saat itu, bisa nggak ya film yang menjadikan kita atau orang-orang di sana juga menjadi reconnect lagi gitu. Nah, itu selama beberapa tahun ke depan mungkin karya saya akan ada di seputar film dan praktek-praktek keseharian seperti jalan kaki, membaca gitu. Mungkin itu yang bakal saya lakukan gitu kira-kira. Terima kasih. Saya berhenti di sana dulu ya. Ini pamerannya yang lagi di Arjok. Terima kasih banyak Mas Alin. Sangat jarang, ah, terutama ya ketika baik itu sejarawan, baik itu seniman, itu bicara mengenai sejarah ada yang bisa seelokuen itu. Itu sesuatu yang sangat berbeda ya, karena apa yang biasanya terjadi ketika sejarawan berbicara mengenai sejarah dalam artian ini mereka akan terkotak-kotak dalam angka, pada data, dan pada nama yang kemudian berdiri di kertas. Tapi ini untuk pertama kali saya melihat bagaimana dia hadir di dalam bentuk yang berbeda itu. Tapi itu untuk urusan yang lain. Tapi sejauh yang saya tangkap, Mas Alin, uh, yang kemudian Mas Alin sedang geluti dan mungkin dari 2016 geluti adalah topik mengenai moral itu sendiri. Dan bagaimana praktik ya bagaimana sejarah memori itu kemudian berubah menjadi efemeral itu yang mana dia itu menjangkar pada benda, pada materi. Dalam hal ini tanaman kamper dan produknya sendiri ya, baru itu sendiri. Ya itu satu buah hal yang kompleks sejujurnya itu. Karena kemudian dia merujuk pada bagaimana proses kita, kemudian merujuk kemudian kepada bagaimana memori hilang. Tapi dalam proses kreatif dari Mas Alim sendiri, ketika menghadapi sisi itu tentang bagaimana dia menyublim, bagaimana objek itu menghilang, apa Mas sendiri itu kan, uh, baik pohonnya, baik itu kapurnya, baik itu juga misalkan identitas dari masyarakat Batak di perantauan, dan juga bagaimana identitas soal kampung. Bagaimana Mas Alim menghadapi efemeral itu? Ya, makasih banyak. Ya sebenarnya saya tuh percaya ya waktu jadi kalau saya sendiri sebenarnya goalnya adalah pengen banget lihat pohonnya tuh ada lagi ya di sana gitu. Itu tuh dan menjadi bagian dari keseharian gitu si pohon ini tuh masuk ke ketubuhan orang-orang di sana menggantikan kelapa sawit dan lain-lain. Di antara itu semua tapi ya di antara mimpi-mimpi yang besar itu buat saya sih tugas saya sebagai seniman caranya yaitu berpikir dari materialitas ini tuh ada hal-hal yang secara etik gitu. Ketika saya mau belajar soal pohon kamper ini, itu tuh memang pada dasarnya sangat personal ya, keinginan tahuan saya gitu soal kampung saya sendiri gitu awalnya gitu. Walaupun dia nyerempet ke
yang besar gitu. Maksudnya ke soal kolonialisme, ekstraksi gitu, ekstraktif gitu, industri ekstraktif dan lain. Cuma buat saya ketika saya berhadapan dengan Syaman misalnya, saya bisa aja sebenarnya tuh apa ya, mendokumentasikan mereka gitu, pakai video, pakai apa. Tapi juga buat saya sih saat ini saya tuh lagi sangat berhati-hati dengan medium-medium yang eh, me, apa ya, mendokumentasikan, mengimmortalize gitu si narasi-narasi ini gitu. Jadi memang ada beberapa yang buat saya transmisi pengetahuan ini hanya bisa didapat dengan cara hadir aja di sana dan ya belajar aja gitu, belajar, dan kalau mereka mau mengajarkan ya syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Tapi ada juga yang karya yang bisa didokumentasikan ketika dia tidak berhadapan langsung dengan orang-orang di sana gitu. Ya misalnya jalan kaki tuh dari Samosir sampai ke Barus gitu yang ingin saya lakukannya gitu. Buat saya itu tuh itu sebuah peristiwa yang buat saya waktu saya melakukan, saya tuh ada juga membuat arsip sendiri gitu ya untuk saya gitu, untuk mengarsipkan bahwa saya tuh peristiwa itu saya lakukan gitu. Perihal sayanya jadi Syaman apa enggak ya itu perihal nanti, tapi ada penggunaan arsip gitu ya dalam dalam uh, produksi arsip gitu. Produksi arsip bisa dalam catatan-catatan gitu yang saya tuliskan gitu, dan itu munculnya dari diri saya sendiri. Tapi ketika itu berurusan dengan orang lain, saya tuh saat ini mungkin transmisi pengetahuannya bukan dengan cara mendokumentasikan dan saya mendapatkan pengetahuan itu gitu. Saya merasa itu udah jadi punya saya gitu, tapi eh, kayaknya sih ya udahlah saya belajar aja gitu. Memang saya tuh pengen balik ke sana gitu kan. Dan apa istilahnya mah cemburu gitu sama orang tua saya kalau pulang kampung tuh merasa punya ikatan emosional. Kalau saya enggak gitu. Nah, mungkin dengan cara seperti ini saya tuh mendapatkan ikatan emosional itu lagi gitu. Dan bukan soal arsipnya tapi soal pengetahuannya kan. Jadi bukan apa ephemerality-nya gitu. Ya kalau saya meninggal ya sudah aja gitu, dan itu toh buat saya sendiri gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya mimpinya ya pohonnya itu ada, ya itu tuh kayaknya lintas generasi deh gitu. Itu yang pengen saya tularin ya dengan si arsip-arsip yang lewat karya saya tadi itu yang personal. Tapi kalau yang maksudnya yang karya-karya yang sifatnya lebih pakai medium-medium yang immortal itu. Itu. Ini jawabnya ya. Terima kasih banyak Mas Alin untuk bagian ini. Tapi mungkin pertanyaan saya dari saya itu dulu. Saya mempersilahkan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan ataupun keheranan masing-masing terhadap karya-karya Mas Alin. Silakan jika ingin bertanya, silakan boleh angkat tangan ataupun untuk chat. Saya sudah lihat satu orang angkat tangan atas nama FNCHY. Boleh silakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Oh, oke. Apakah terdengar? Ya. Terdengar. Ya, terdengar. Oh ya. Oke, menarik sekali Mas Ali paparannya, karena saya Terima kasih, Mas. kebetulan riset-riset saya juga banyak berbicara soal memori gitu ya. Jadi eh, ketika bicara memori kan itu ya pasti beda dengan ketika membicarakan sejarah, karena memori itu terus hidup dan berakar di masyarakat. Tadi menarik banget paparan soal memori tanah kelahiran dari pohon kamper, ya. Dari ketika pohon kamper pergi itu nggak hanya sekedar pohon yang pergi gitu loh, tapi ada banyak cerita di situ soal mitologi, kosmologi, dan lain sebagainya. Tadi lalu saya ini kalau melihat praktik-praktik yang dilakukan Mas Aliansa ini kayak semacam ini Mas ya, soal kalau di eh, teori soal memori itu eh, situs ya, kemudian membuat memori itu, menjadikan memori itu sebagai situs, site of memory gitu loh. Nah, saya jadi penasaran Mas, kalau di kebudayaan Batak sendiri itu adakah eh, post memory gitu Mas, post memory yang kemudian diwariskan terhadap
generasi-generasi selanjutnya gitu loh. Tadi saya cukup penasaran, misal tadi Mas Aliansyah sempat menyebut dari orang-orang tua itu sempat ada cerita-cerita soal pohon kamper gitu loh. Atau soal tanah-tanah yang kemudian hilang. Nah, itu apakah kemudian dalam kebudayaan Batak sendiri ada post memori yang kemudian diwariskan gitu loh. Jadi kan seakan-akan Mas Aliansyah tadi sebenarnya nggak pernah melihat pohon kamper, tapi seakan-akan familiar dengan itu gitu loh. Nah, jadi post memorinya itu di situ. Saya juga tadi ngelihat ada sedikit ada praktik praktik politik memori ya soal tadi menyebut narasi pencurian ketika pohon-pohon itu dibawa para botanis. Nah, kalau soal arsip ya Mas ya, tadi kan juga eh, banyakan menggunakan arsip-arsip fisik gitu loh, dan juga beberapa tadi ada arsip-arsip yang menubuh dalam keseharian. Nah, apakah kemudian kalau berbicara arsip kan itu artinya arsip ini sebenarnya bisa saja terdisrupsi dengan dominasi kuasa apapun gitu loh. Misal kalau yang arsip fisik karena dibawa oleh kolonial ya bisa saja itu terdisrupsi oleh upaya-upaya kolonial gitu loh untuk meneguhkan narasi kolonialisme. Nah, ataupun arsip yang ada di praktik keseharian masyarakat. Nah, kemudian di dalam karya-karya Mas Ali ini tadi, bagaimana kuasa dalam arsip ini kemudian dibaca, Mas, dalam karya-karya yang diproduksi itu tadi. Mungkin itu, terima kasih. Mas Vinci, Mas Vinci ya. Iya, Mas, ya. Makasih Mas Salam ya. kenal, salam kenal. Salam kenal Mas. Wah susah juga ya jawabnya ya. Ini tadi aku sekilas kayaknya ngelihat ada Mbak Grace deh. Kayaknya Mbak Grace yang jawab. eh ini ya pos memori apa tadi tuh pos dari bagaimana ya orang-orang Batak tuh nge-bridge gitu ya, nge-bridge si persisten gitu ke memori-memori ini gitu. Tentu di scale keluarga gitu ya, di scale keluarga kayak kita tuh selalu pulang kampung per tahunnya gitu. Bahkan kayak misalnya saya waktu kecil itu saya kakinya dicelup ke sungai gitu ya sama keluarga gitu. Jadi sebenarnya pengalamannya tuh sangat ketubuhan banget gitu. Bagaimana kita tuh persisten sama kehilangan ini gitu. Tapi mereka nggak pernah ngomongin juga kalau kita tuh lagi kehilangan gitu, dan ini tuh hal yang biasa banget ya orang-orang mudik, merantau gitu. Merantau tuh di kebudayaan kita gitu di Indonesia tuh kayaknya dinormalisasi aja gitu sebagai sesuatu yang kultural aja biasa gitu untuk mencari kehidupan di tengah kota gitu. Maksudnya di Pulau Jawa ya. Jadi situasi penceritaannya tuh ya kayak, oh ya kita wajar udah pergi ke sini karena emang kita harus mencari ilmu tuh ke pusat-pusat ini gitu. Nah, buat saya sih ketika saya coba curigai gitu, mungkin bisa nggak ya melihat ini tuh sebagai forced migration pada awalnya gitu. Jadi buat saya tuh waktu saya pergi ke Pulau Jawa itu kan nggak smooth ya sebenarnya, kayak misalnya mengalami rasisme ya, misalnya wah orang Batak makan makan manusia nih gitu, terus anak kecil kan bingung ya. Tapi perihal itu tuh ada Mas, maksudnya perihal yang kayak gitu tuh ada, dan keluarga nge-bridging itu bukan yang buat saya menarik ya gitu dari scale keluarga. Mereka tuh nge-bridging dengan cerita-cerita yang romantis ya untuk sekampung halaman. Dah cerita-cerita ini, storytelling ini yang buat saya tuh yang menarik gitu dari scale keluarga. Yang kedua dari scale kampung gitu. Jadi banyak orang-orang kampung di Sumatera Utara itu, di kampung saya lah terutama di Barus atau di Sorkam itu ya. Ketika mereka pergi ke Pulau Jawa, tujuannya cuma satu, mereka punya ilmu yang besar, ilmu yang tinggi dan jadi pejabat gitu. Dan dari kampung itu tuh adalah beberapa pejabat yang jadi menteri, jadi punya jabatan-jabatan tinggi. Ketika mereka pulang,
mereka bikin sekolah, bikin lain-lain, dan dengan cara itu mereka tuh mempercayai bahwa kampung itu akan punya daya ya untuk berkembang gitu. Cuma kemudian cara itu juga menjadikan banyak keplesetnya, korupsi dan lain-lain gitu kira-kira ya, karena ada di lingkungan pejabat itu. Cuma buat saya tuh itu menarik ketika pejabat mereka bikin pejabat-pejabat dari daerah kami gitu, ketika mereka ke pusat, mereka bahkan membuat satu kampung Mas, satu kampung plek-ketiplek gitu di Tambun gitu, yang namanya Kampung Sorkam gitu. Maksudnya Sorkam, yayasan ya Pemas gitu, itu di Bekasi gitu, dan mereka mindahin kampungnya satu banding satu gitu, dan keluarga-keluarganya ada di Tambun gitu. Buat saya tuh ikatan itu tuh mereka nggak pernah sebutin itu tuh ikatan ya, tapi buat saya itu cara mereka tetap menjaga hubungan-hubungan ini antara sesama keluarga besar, dan juga cerita-cerita itu tuh tetap bergulir ada di sana gitu. Narasi-narasi soal kampung tuh selalu ada di sana. Dan buat saya tuh itu cara mereka tetap mempertahankan memori-memori ini Mas. Itu yang saya coba ya dari scale kampung gitu. Dari scale kampung. Dari scale yang lain gitu, dari kalangan-kalangan elitnya ya banyak juga sebenarnya peneliti-peneliti yang neliti di sana gitu ya. Tapi buat saya sih penceritaan ini, storytelling ini tuh muncul di mana-mana gitu, baik misalnya di kalangan nelayan gitu, mereka juga bercerita tuh waktu pergi keluar gitu ke melaut gitu, mereka saling bercerita, bertukar pantun, yang isinya itu cerita-cerita soal kampung gitu. Mereka berdendang gitu di tengah laut gitu. Nah buat saya sih cara-cara seperti itu yang saya temukan, dan itu tuh menarik gitu untuk menjadi cara dalam storytelling gitu untuk preserving si memori-memori ini. Nah sisanya ya ada tapi statik gitu, kayak manuskrip kayak apa itu ada, tapi itu juga manuskrip ini hanya bisa ditemuin di institusi-institusi yang susah diakses gitu. Itu kira-kira. Yang pertanyaan keduanya itu tadi itu apa ya Mas? Iya, soal arsip itu kan apa ya, maupun arsip yang fisik atau yang menubuh itu ada Hmm. potensi terdistrupsi dengan dominasi kuasa gitu loh. Misal Oh contohnya ya. ketika tadi di London ada kebijakan negara yang tidak membolehkan, atau bisa jadi memang arsip itu kemudian dibawa ke sana itu untuk menubuhkan narasi kolonialisme gitu loh. Ya. Nah, bagaimana kemudian dibaca di dalam produksi karya itu tadi? Nah, itu juga yang apa ya, membuat saya geram gitu dengan institusi kolonial ini gitu ya, institusi-institusi yang terkait dengan kolonialisme ini gitu. Mereka sudah mengambil lalu meng-copyright-kan si pengetahuan ini, udah mengambil, menghapus, mengambil, mencuri itu, terus di apa ya, di copyright gitu. Kalau kita mau bawa, itu harus ada rights-nya dari mereka gitu, ada rights yang kemudian cuma dipinjamkan untuk kita gitu. Ketika mau melakukan proses repatriasi atau rematriasi itu tuh susah banget kan gitu. Nyampe ke rematriasi aja udah susah banget. Nah, buat saya sih sebagai seniman, saya juga waktu pas datang itu saya harus lihat arsip itu harus bayar gitu, satu footage itu 20 euro kalau nggak salah gitu, satu arsip itu. Nah enaknya jadi seniman buat saya tuh saya bisa mengotak-atik gitu kayak tadi ya, oh ini dari herbarium harus ada izin dari mana gitu, tapi saya sebagai seniman saya punya teknik-teknik menggambar, itu yang keluarnya justru dari tubuh saya gitu. Itu menjadi skill gitu yang buat saya menjadi cara untuk mereklaim gitu, mereklaim pengetahuan ini. Ya saya nggak dapat lagi arsipnya, tapi buat saya arsip itu cuma pengetahuan statik ya, itu material gitu, tapi buat saya sih pengetahuannya yang paling penting. Jadi ketika saya menubuhkan itu lewat tubuh saya, bisa nggak ya pertanyaannya saya tuh membuat ini menjadi common gitu.
menjadi left gitu ya, menjadi copyleft. Jadi si tubuhnya ini menjadi vessel untuk membuat ini menjadi common. Itu sih yang pengetahuan ini menjadi apa ya, menjadi bisa untuk publik luas gitu. Ya walaupun pada kenyataannya tetap terbatas ya dengan cara bergerak saya gitu. Gitu sih Mas. Apakah sudah terjawab, Mas Visi? Oke, cukup. Ya, ya menarik banget tadi menggambar sebagai proses reclaim ya. Bagus banget Mas. Iya. Mantap Mas, mantap mantap. Baik, terima kasih Mas Vinci atas pertanyaannya. Kita ada pertanyaan dari kolom chat, terus nama Hana M. Jadi secara kurang lebih menarik sekali dengan praktik ini yang Mas lakukan menggunakan berbagai medium maupun material. Dalam menentukan medium yang tepat ini di berbagai karya yang berbeda, bagaimana cara Mas Ali menentukannya? Apakah sudah menentukan mediumnya terlebih dahulu atau setelah melalui pembacaan arsip, cross data dari lapangan? Demikian kira-kira pertanyaannya. Makasih banyak Mbak Hana pertanyaannya. Saya coba jawab ya, maksudnya berdasarkan pengalaman saya aja, tapi kalau saya sih biasanya mencoba memahami dulu, saya datang ke satu tempat gitu, terus saya coba, saya tuh sangat percaya ya dengan reaksi tubuh gitu. Ketika saya datang maksudnya ketika saya datang ke satu tempat, saya tuh bahkan Pak istri saya gitu ya, maksudnya partner saya tuh selalu bilang, riset kamu tuh aneh gitu, riset kamu tuh secara approach sejarah itu nggak valid gitu, nggak valid, nggak, karena kerjanya tuh ada etnografinya, ada nyampur gitu, nyampur semua tuh dan nggak jelas. Tapi buat saya sih waktu saya datang apa ya, dari 2016 sampai 2021 gitu, waktu ke Taiwan, terus berangkat ke mencari data gitu, proses mencari datanya tuh pakai tubuh saya gitu. Dan itu banyak hal yang kayak tadi Mas Mas Fanci bilang ya, Mas Vinci bilang banyak distorsi gitu, distorsi ya. Nah, waktu saya melihat arsip, yang 3 arsip itu ya, yang dibuat sama Profesor De Vries soal pohon kamper. Yang pertama itu yang pakai bahasa Belanda, yang kedua pakai bahasa Jerman, yang ketiga pakai bahasa Prancis. Waktu saya lihat arsip ini, terus saya berhadapan dengan arsip ini, pengalaman pertama yang saya lihat itu tuh pertanyaan yang saya keluar gitu. Ya jelas langsung pertanyaan, loh ini kok nggak ada di sini ya gitu, ada di arsip perkebunan gitu. Arsip perkebunan ini siapa yang bayar gitu. Oh berarti dia tuh maksudnya dia riset ini tuh ada dalam konteks perkebunan ini gitu, pembuatan perkebunan. Jadi 3 isinya, yang pertama adalah soal bagaimana sejarah kamper, yang kedua tahun 1830, 1850-an bagaimana cara membuat profit dari si pohon ini. Yang ketiga 1880, berapa ya, segituan lah, di akhir 1890-an itu soal kegagalan proyek ini gitu. Nah, dari 3 ini waktu pas sebelum saya mentranslate itu pakai pakai AI gitu, pakai difoto terus dipindahin ke translate gitu ya. Itu yang saya alami, ya itu kenapa ya ini bahasanya gini, terus saya harus gimana ngertinya gitu. Terus waktu pertanyaan saya itu saya coba dijadiin patokan gitu untuk melihat atau membayangkan gitu. Itu mungkin pertanyaan ini akan muncul juga untuk orang-orang kampung di sana gitu. Ini gimana ngertiinnya kalau dapet teks kayak gini? Mungkin bakal dijadiin ini dong, bakal dijadiin satu pusaka gitu, kayak wah ini langka nih gitu. Kalau misalnya kelangkaan itu tuh membuat itu jadi spesial ya. Mungkin bakal digotong, diarak-arak ke keliling kota gitu si teks ini gitu. Saking nggak ngertinya dan saking, ini susah banget dicarinya gitu. Nah buat saya sih
udah susah dicarinya, saya nggak ngerti lagi. Itu nggak ngerti ini dalam konteks penciptaan pengetahuan, ketidakmengertian ini tuh apa ya gitu. Dan bagaimana saya coba menavigasi ketidakmengetahuan ini orang lokal gitu, dan teks ini gitu. Nah buat saya sih daripada saya harus mencoba tahu mengerti dibilang oh kayaknya dicoba mengerti gitu, di ngertiin, lebih baik saya underline aja, saya punch aja gitu si ketidakmengertian itu dijadikan satu tools untuk bertanya gitu lewat performance gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi prosesnya selalu datang ke satu site, melakukan sesuatu, bertemu dengan realitanya, baru ada negosiasi atau ada bentuk ya yang dilakukan gitu. Itu tuh berdasarkan penemuan-penemuan itu gitu. Seperti itu aja, pokoknya seperti self portrait saya tadi kayak astronot pergi ke satu itu ekstraterestrial gitu, ke satu tempat yang antah berantah, menemukan sesuatu dan mengambil keputusan di saat itu gitu. Ada spontanitasnya, ada improvisasinya gitu. Baik, dari Mbak Hana, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan baru masuk dari atas nama Hudi. Saya hendak bertanya, bagaimana ketika Mas Alin menggunakan film, gambar dan seni yang untuk merekonstruksi wacana Kamper, menggunakan elemen-elemen visual dan naratif untuk memberikan modal simbolik pada salah satu dunia. Misalnya, apakah kantor dan torpor digambarkan dengan estetika yang eksotis dan mistis, sementara celluloid dan sains digambarkan dengan estetika rasional, bersih, dan modern. Bagaimana hal ini menurut sudut pandang Mas Alin sebagai seniman dapat mempengaruhi memori kolektif tentang peristiwa tersebut? Bagaimana, Mas? Menarik banget Mas Sudi, makasih banyak pertanyaannya. Ini terkait penciptaan karyanya ya. Jadi pertanyaan besar dalam praktek saya sendiri gitu, pertanyaan personal sih sebenarnya Mas. Buat saya tuh, saya pada saat tahun 2012 gitu memutuskan untuk berhenti melukis gitu. Berhenti melukis karena riset saya waktu itu di Ciburui dulu gitu. Itu tuh di situs yang saya riset itu dia hancur karena ada pabrik pensil dan pabrik kuas yang saya pakai untuk melukis gitu. Tapi kesini saya pikir dengan saya menghapus pengalaman ketubuhan saya dalam menggambar itu sama aja saya tuh dengan menghapus banyak hal dari diri saya dan maksudnya tidak mengamini apa yang saya dapat. Nah, pengetahuan saya soal seni itu waktu S1 saya tuh dapat pengetahuan seninya dari institusi kolonial, dari ITB ya, yang pengetahuan soal seninya tuh seni-seni kolonial gitu, yang formalis, painting, grafis, fotografi, film, dan lain-lain gitu yang saya dapat gitu ya. Dari situ saya pikir itu cara saya memahami estetika dan kesenian gitu. Nah, waktu saya berkarya soal Kamper ini, saya tuh ada di dalam konteks itu, di dalam konteks saya tuh masih berbahasa dengan cara itu gitu Mas, dengan cara yang kolonial banget gitu ya, maksudnya dengan cara seperti itu. Cuma buat saya ketika saya melakukan riset ini tuh bukan hanya sekedar storytelling soal hilangnya pohon kamper akibat kolonialisme aja gitu. Itu bahkan ada di lapisan yang keduanya ya, maksudnya itu salah satu tujuan gitu, tapi tujuan utama saya itu adalah bagaimana riset saya ini juga berkontribusi sama pengetahuan saya soal seni. Nah, misalnya waktu saya pindah ke Sumatera, di Aceh gitu. Waktu saya di Aceh,
tinggal di sana sangat susah banget untuk menemukan kanvas gitu, dan susah banget ada orang berkarya dengan kanvas gitu, nggak ada galeri, nggak ada apa, infrastruktur tuh nggak ada. Infrastruktur pengetahuannya tuh emang nggak ada untuk seni rupa yang saya kenal waktu di Pulau Jawa gitu. Nah, buat saya sih dalam melihat itu, pertanyaannya bagaimana ya riset saya ini juga kemudian berkontribusi sama praktek kesenian saya gitu. Jadi, waktu saya membahas soal ini gitu, saya tuh bener-bener mengamini, apa yang saya temukan dan apa yang saya pelajari gitu selama saya, eee, melakukan riset ini. Misalnya, memang ada, di Barus itu masih ada orang yang menulis di pohon gaharu gitu. Nah, buat saya sih, ini menarik ya gitu, bukan saya tuh jadi pengen berkarya di pohon gaharu gitu, tapi, eee, pengetahuan saya soal material juga berubah gitu. Mungkin kanvas itu, eee, udah nggak cocok gitu, dan itu yang usaha-usaha saya untuk nyampe ke sana dan akhirnya menemukan, temen gitu yang berkaryanya membuat, wewangian gitu. Oh, mungkin dengan cara membuat wewangian ya saya, bisa bisa berkontribusi juga dalam, dalam cara ber-storytelling ini gitu, berpenceritaan, dan itu pencarian-pencarian sama artistik ini juga yang membuat saya jadi tetap bergairah gitu untuk melakukan riset ini gitu. Gitu. Kalau hasilnya bentuknya kayak gimana, eee, itu yang juga menjadi jebakan gitu, dalam estetika ya, maksudnya dalam waktu saya di ITB gitu. Eee, apa, dosen saya tuh selalu bilang atau teman-teman, "Ah, kalau melukis itu jangan ada teks," gitu, atau apa gitu. Bentuk-bentuk ini tuh buat saya ya maksudnya kalau ngomongin hanya bentuk dan mediumnya, itu jadi kerdil gitu untuk ngomongin kesenian, tapi buat saya yang paling penting adalah spiritnya gitu. Eee, spirit-nya dalam ya itu apa yang menjadi guideline-nya itu si spiritnya, tapi, apa ya, gimana ya ngejelasinnya, itulah intinya itu tuh terus dicari dan berubah gitu, itu dinamik nggak selesai gitu. Jadi, waktu saya ngebahas yang Syaman-Syaman ini tuh, eee, pengen juga sebenarnya ngomongin Syaman itu dengan misalnya Tortor itu gimana ya cara ngerepresentasiinnya gitu. Itu juga jadi pencarian juga, tapi materialnya agak rumit gitu dan itu terus dicari. Gitu sih, Mas. Baik, Mas Budi. Oke, Salam kenal ya. terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya dan kita masih punya waktu 15 menit. Ada satu slot pertanyaan lagi. Nah, silakan jika ada yang mau bertanya. Halo, Halo, Asot Halo. ya. Oh ya, Asot. Silakan Asot. ya mau bertanya Mas Alin. Tapi tadi Eh, kan banget kayak seru banget ya perkembangan keresahannya. Nah, tapi kan yang menarik kan ini di sini Bang Alin itu menempatkan si Kamper ini jadi tokoh utamanya lah dalam jadi sentral ceritanya gitu. Nah, biasanya kan kalau sejarah sentralnya tuh ya di orang, di tokoh gitu. Nah, kalau dalam menempatkan si Kamper ini sebagai pohon gitu atau dan turunan-turunan dan produk-produk turunannya sebenarnya ada proses bikin apa ya world building gitu nggak sih kayak ngebangun ini dunianya Kamper tuh kayak gimana sih gitu dan elemen-elemen kunci dalam membangun dunia si Kamper ini tuh apa aja gitu itu ini kan hmm, ini ya nggak agak ada Mas Sob. Tapi semakin ke sini makin jadi kebayang gitu. Waktu awalnya nggak kebayang sama sekali, terutama pada fase awal ya 2016 sampai 2021 gitu. Eh, itu tuh bener-bener nggak kebayang gitu waktu pas ngeriset ini tuh soal dimensi sejarah tuh nggak kebayang sama sekali gitu. Maksudnya gimana ya sejarah pohon kamper ini, yang saya tahu ini sejarahnya panjang gitu, bahkan sampai Firaun pun pakai gitu, tapi kan nggak ngerti ya gitu, itu tuh nyarinya di mana, nggak punya
nggak punya pengalaman lihat arsip dan lain-lain gitu. Eh, ya gimana ya? Enggak sih kayaknya, Mas Usop. Coba ini deh apa? Gimana tadi pertanyaannya? Pahami dunianya si Kamper gitu. Kalau mau Nggak ada. Jadi memang beneran jalan gitu. Cuma yang pengen tahu kan sebenarnya modalnya, saya tuh pengen balik lagi gitu ke sana gitu ya dengan cara seperti apa. Terus pas lihat kan, oh ini tuh tumbal gitu. Kampung saya tuh tumbal gitu. Ketidakmengetahuannya, hilangnya pengetahuan itu tuh cuma satu tips gitu ya, tips of the iceberg gitu kalau kata ininya mah ya, ujung gunungnya aja gitu. Dan buat saya sih karena dari kampung situ gitu, maksudnya banyak hal yang ada privilege juga di dalam saya sendiri gitu ya, maksudnya sebagai orang yang tiba-tiba pindah ke London terus sekolah ke ini keterima dan tiba-tiba jadi, bukan tiba-tiba maksudnya kayak gitu, cuma drive itu aja yang ngebuat saya jalan terus gitu, dan pencariannya tuh sambil berjalan gitu, Mas Usop. Tapi lama kelamaan kesini saya tuh jadi punya pengetahuan, oh ya ini tuh pohon kamper itu adalah saya. Saya tuh merasa pohon ini tuh adalah saya gitu. Ketika saya nggak, saya pohon ini tuh menyebabkan banyak hal ke saya sendiri gitu. Itu pengalaman cara melihatnya orang-orang tarekat ya gitu ya, maksudnya eh, kalau percaya gitu itu tuh ancestral gitu ya, itu tuh saya gitu. Nah, buat ngelihat ini, saya tuh harus ngelihat dari siapa yang membutuhkan ini dari pihak luar dan pihak dalam. Dan juga sebenarnya binatang-binatang yang ada di sana dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, ekosistem di sana tuh kayak gimana. Jadi itu tuh ngebayangin itu tuh ketika sambil jalan gitu. Dan selama ini akhirnya yang saya coba lihat kan bukan hanya yang manusianya gitu, tapi yang non manusianya juga gitu. Itu jadi ngebayangin yang lain gitu, kayak siapa aja sih yang terlibat gitu, terus apa aja yang terpengaruh karena ketidakadaan satu spesies gitu. Terus bahasa, pengetahuan-pengetahuan lokal gitu, dan itu tuh banyak banget kayak nama itu dan ditemuinya di lapangan gitu. Oh, itu saya catat tuh nama nama-nama tanaman lokal gitu dan fungsinya gitu. Terus akhirnya itu yang saya coba jalanin satu-satu gitu. Dunianya tuh ketemunya di sana gitu, bukan dari awal. Dia terpantik gara-gara itu sih. Yang Wardian Case itu kayak, kan kalau kita ngebayangin dia udah tumbuhan dibawa pakai kapal, ya udah dibawa aja gitu. Tapi kalau Bang Alin, si tumbuhan ini punya tempat khusus gitu. Jadi dia ada, gara-gara ada Wardian Case, jadi si tumbuhan ini jadi bisa berterapa ditransportasikan gitu. Jadi Hmm. kok bisa nemu gituan ya. Itu sih sebenarnya terkesan dengan yang kayak gitu-gitunya. Itu jadi medium gitu ya, jadi cara gitu ya. Jadi cara berceritanya. Jadi kayaknya ada satu pertanyaan lagi, Yok. Ada yang raise hand tadi. Betul, Bu Irna, silakan. Ya, eh, saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Masuk. Terdengar, Mas Ya, Dirna. menarik sekali pemaparannya. Eh, kebetulan juga saya orang Karo, Pak, begitu. Hmm. Nah, jadi tadi ada karya seni yang sebenarnya saya baru tahu kalau misalnya di eh, komunitas saya sendiri gitu ada upacara kematian begitu. Dan itu saya baru tahu sekarang. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apakah secara historis itu masih dipraktekkan? Karena kan kita tahu sendiri suku Karo itu kebanyakan telah berganti agama menjadi Kristen mayoritasnya begitu. Nah, kalau misalnya itu sudah berpindah agama, apakah ada pembauran antara kultur dan juga agama tersebut begitu di dalam mengartikulasikan ritual kematian tadi, dan apakah itu juga menjadi misalnya di artis-artis di seniman-seniman di Medan ataupun di
Sumatera, apakah itu juga menjadi inspirasi bagi mereka begitu dalam berkarya? Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Bang Brina. Eh, ini yang buat saya sih juga jadi apa ya? Jadi salah satu bahan pikiran saya juga gitu waktu pas berkarya ini gitu. Eh, yang saya temuin itu saat ini ya masih seniman-seniman yang adanya di Pulau Jawa ya karena keterbatasan itu ya. Terus kayak Pak Rusmin Tumanggor gitu. Eh, baca buku dia misalnya. Terus ada juga teman-teman yang sangat intens meriset di Sumatera Utara, teman-teman seniman di Jogja kebanyakan ada kawan Pustaha, eh, mereka satu kolektif yang berusaha membaca kembali gitu, belajar membaca aksara Batak gitu. Nah, waktu saya berdasarkan lapangan saya jalan di lapangan yang mana itu pun sangat terbatas gitu. Kalau dan hasil wawancara gitu ya, hasil ngobrol gitu dengan teman-teman gitu yang karo, memang kan di karonya sendiri ya, maksudnya di sana sendiri orang-orang sudah nggak mau disebut terlibat atau punya kaitan dengan Parmalim gitu. Yang Parmalim sendiri namanya kan baru ya. Intinya keterlibatan itu tuh itu ya banyak friksinya lah. Jadi banyak orang-orang penghayat yang masih melakukan ritualnya tapi bersembunyi gitu, bersembunyi. Termasuk misalnya ya kalau ritualnya ya mereka tidak melakukan itu kalau di dunia modern ya takutnya itu kau ini katanya black magic gitu kan. Dukunnya dukun nakal gitu yang suka ngirimin black magic gitu, dan itu tuh magic ini tuh walaupun ada dua ya, void sama black gitu, ketika terhubung sama itu gitu langsung dicap negatif gitu. Nah banyak keluarga leluhurnya itu syaman gitu, datu, mereka tuh menyembunyikan diri dari itu walaupun mereka punya cara misalnya punya ilmunya dan mereka masih melakukan penghayatan gitu sebagai Parmalim atau campurannya misalnya Parmalim sama Kristen, Parmalim sama Islam gitu. Buat saya sih itu yang menarik juga gitu untuk dilihat gitu, friksi-friksi ini. Tapi kayak misalnya keluarga saya pun gitu, ketika waktu pandemi ya mereka nggak pergi ke dokter gitu ketika mereka kena, malah ke datu gitu ya, malah ke datu-datu gitu. Itu yang paling kerasa yaitu pengobatan tradisional ini. Pengobatan tradisional itu tuh masih dipercayai. Terus kalau misalnya soal kematian gitu, upacara kematian, itu hari ini memang di Karonya sendiri atau di Batak-Batak atau di Batak pesisir itu memang udah nggak ada lagi. Cuma mumifikasinya udah nggak dilakukan gitu. Biar rata-rata udah langsung aja dikubur kan gitu ya, maksudnya di dalam peti gitu. Kalau di di Karo Kristen atau di Batak Muslim udah dimasukin ke tanah gitu. Nah itunya enggak gitu, tapi kalau manortornya saya rasa masih dilakukan. Nah itu juga kayaknya sisa-sisanya gitu, Bang, yang saya tahu. Cuma motifnya itu tuh rata-rata kalau yang saya tahu tuh pelaku-pelakunya misalnya Batara Guru yang gondang Batak gitu. Mereka punya keluarga yang sakti-sakti tapi mereka juga nggak mau mengakui itu gitu. Buat saya itu tuh ada sesuatu yang takut gitu karena kemunculan agama-agama tadi itu, agama Islam, Kristen dan lain-lain. Itu kira-kira termasuk hubungan mereka sama hutan-hutannya kan, hutan-hutan adat apa gitu. Baik, Mas Baik, terima Willy. kasih Mas. Oke, terima kasih banyak. Mas Alin, apakah ada tambahan?
Belum. Oke. Eh, karena sekarang 16.55 waktu Indonesia Barat, izinkan saya memberikan eh, semacam ringkasan atau mungkin rangkuman dari materi hari ini. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa materi ini menjadi objektif ya, karena subjektivitas itu ada di kita masing-masing. Apalagi kita bicara soal karya seni ya. Tapi apa yang saya tangkap dari hari ini adalah bahwa Mas Alvin itu berangkat dari pertanyaan mengenai asal-usul dan juga soal kehilangan. Itu yang saya tangkap. Dan kemudian dari itu, Mas Alin berusaha untuk mencari bagaimana kemudian menceritakan soal hubungan antara ruang dan juga dengan identitas Mas Alin dalam bentuk karya dan dalam rentang waktu terakhir, Kamper menjadi medium atau mungkin bukan medium, tapi semacam memori yang paling kuat untuk mengikat diri Mas Alin. Mas Alin menemukan bahwa sabar adalah medium paling tepat untuk menceritakan proses mencari kehilangan tersebut. Karena dalam prosesnya, baik itu memori, baik itu satu buah objek seperti kamper, baik itu hutan kamper yang secara historis menghilang gitu spesiesnya di Sumatera sendiri, dia kemudian menjadi suatu hal yang kembali lagi ke kata kunci yang sering disebut tadi, meskipun itu tidak cukup tepat, yaitu ephemeral, bahwa dia kemudian menjadi goib ya satu pada titik itu, tapi dia tetap ada di situ. Dan kemudian dari hal itu kita berangkat dari pertama mendefinisikan itu dan kedua mendefinisikan ephemeral itu sendiri. Itu yang saya angkat hari ini. Dari Mas Alin, apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan? Sudah, makasih banyak kesempatan ini untuk teman-teman Cintas, juga buat teman-teman yang udah hadir dan berbagi itu. Semoga pengalaman praktik artistik juga ini bisa bisa menjadi juga inspirasi gitu untuk melakukan kerja-kerja sejarah gitu, kesejarahan gitu. Dan itu yang saya harap gitu ya dari obrolan-obrolan seperti ini tuh gitu, dengan cara yang intuitif. Dengan ya, Aduh. karena untuk kebanyakan di sebenarnya ilmu tidak mau bergaul satu sama lain, dan kadang-kadang orang ketika melihat seni rupa juga ya begitu. Itu Kayak salah satu terkotak-kotakan kan. problem. Ya, oke. Mm-mm. Mungkin sebelum kita, karena menuju jam 5, sebelum kita selesai, saya hendak menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama adalah terima kasih banyak Mas Aliansyah untuk diskusi hari ini. Sangat memberikan satu buah ilmu yang sangat berbeda dan juga sangat menarik terhadap penciptaan karya dan bagaimana kejayaan itu tidak lagi terbatas kepada tekstual, ya, tetapi kemudian bisa berlintas kepada menubuh menjadi berbagai macam bentuk dan juga digunakan dalam berbagai macam ekspresi. Dan kemudian terima kasih juga kawan-kawan serta yang telah hadir hari ini untuk menyaksikan uh, talk show dari Mas Alin hari ini di Parti History, dan kami menyelenggarakan Parti History sebagai bentuk kontribusi kami untuk menumbuhkan kesadaran kritis tentang penciptaan keilmuan yang lebih baik, terutama dalam bidang kesejahteraan. Namun sebelum kita selesai, saya hendak meminta izin kepada kawan-kawan semua untuk membuka kamera, karena setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi, dan saya akan menyerahkan kepada Mas Habib untuk mengatur untuk sesi pemfotoan. Jadi jika kawan-kawan berkenan untuk membuka kamera masing-masing, dan saya akan kepada Mas Habib. Silakan. Oke, thank you Kakak Yogi. Teman-teman, kalau berkenan mungkin bisa buka kameranya dulu. Ini soalnya mau sesi dokumentasi, teman-teman. Oke, udah ada yang buka kameranya. Oh, ada Mas AA. Oke, teman-teman, ini kita langsung aja teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar.
lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sudah. Thank you Mas Alin dan sukses buat next Sama-sama. projectnya ya Mas ya. Next project film ya Mas ya. Film. Biar nggak sayanya yang bercerita. Oke. Nanti siapa tahu Mas kalau udah selesai filmnya, kalau mau di screening monggo kita bisa kok kalau mau collab buat screening filmnya Mas Alin. Siap, makasih banyak. Thank Makasih you. banyak Sinema. Iya. Iya. Sintas tuh sinetfil Mas. Oh gitu. Iya. Merambah ke situ, Mas. Alamak. Iya. Jadi pengen malu. Avant-garde Mas sekarang. Oke. Oh Thank you. gitu. Hmm. Oke. Iya. Oke teman-teman, Terima kasih banyak. Ya. thank you yang udah hadir sore hari ini. Semoga tadi presentasi dari Mas Alin bisa nambah hazanah pengetahuan kita soal sejarah dan kebudayaan dan tentunya soal kondisi sosial yang terjadi di Pulau Sumatera, teman-teman. Thank you Terima kasih teman-teman. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Salam sehat. Salam Terima kasih banyak, dah. kawan-kawan. Makasih banyak. Sehat-sehat semua. Terima kasih banyak. Semuanya terima kasih. Usof. Baik.